Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Menurutku ini salah satu konten yang benar-benar bikin aku itu pengen tahu lebih lanjut lagi. Semakin tak baca, semakin banyak info yang pengen tak cari tahu dan bikin aku berpikir berjam-jam gitu. Dan aku yakin Polo-Polo sendiri setelah nonton video kali ini bakal pengen cari tahu lebih lanjut tentang konten kali ini. Cari tahu tentang apa? Aku yakin Polo-Polo pengen cari tahu lebih lanjut lagi tentang luar angkasa. Aku nggak tahu apakah Polo-Polo bakal sependapat sama aku atau tidak. Tapi kalau untuk aku, seketika aku berpikir luar angkasa, satu hal pertama ataupun satu orang pertama yang muncul di dalam benakku itu adalah Neil Armstrong. Orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan pada tanggal 21 Juli tahun 1969. Dan aku ingat ini diajari waktu aku SD atau SMP gitu kayaknya. Nggak mungkin SMA kayaknya, ya. Tapi di satu sisi mungkin ada polo-polo yang juga berpikir kayak gini. Karena waktu aku pertama nyari tahu tentang konten ini, aku juga berpikir kayak gini. Lah kita ini loh hidup di bumi, ngapain sih kita ini perlu cari tahu tentang kejadian di luar angkasa? Terlalu jauh ya toh. Untungnya apa sih buat manusia? Dan aku sendiri selama mencari tahu tentang konten ini sebenarnya awalnya berpikir ngapain sih kita ini harus pergi ke bulan gini ini. Tapi semakin aku baca, aku tuh semakin nyadar kalau kita ini perlu melakukan pembelajaran dan juga penelitian lebih lanjut lagi tentang luar angkasa. Dan sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, dalam kehidupan sehari-hari kita ini menggunakan banyak teknologi yang kita dapatkan dengan penelitian di luar angkasa. Pertama, kayak GPS, navigasi. Kita sekarang kemana-mana, mau keluar kota, ke negara baru pun, kita tinggal buka HP, buka Google Maps, lalu klik navigasi. Kita paling nggak udah bisa menemukan jalan ataupun arahan tujuan kita tanpa terlalu susah. Kita juga bisa melihat foto bumi dari jauh, dari luar angkasa. Kedua, kita juga bisa jadi tahu tentang lingkungan yang kita hidupi. Kalau misalnya kita nggak pernah belajar tentang luar angkasa, mana kita tahu kalau lapisan ozon atmosfer kita ini semakin menipis. Ya toh? Ketiga, untuk keamanan bumi kita sendiri. Memang benar, kalau misalnya bumi kita ini tidak menghasilkan polusi yang banyak, gitu terkesan aman. Tapi, kadang ada kalanya meteor itu jatuh menuju bumi, ataupun ada juga benda asing yang jatuh menuju bumi. Dan dengan kita melakukan pembelajaran dan juga penelitian lebih, kita itu paling nggak bisa menghindari kecelakaan yang datang ke bumi ini. Dan keempat, ini yang menurutku yang membuat orang-orang zaman sekarang kayak Elon Musk lah, terus Jeff Bezos, mereka ini terus berusaha untuk pergi ke luar negeri untuk mencari sumber daya alam yang baru. Kita ngerti di bumi ini ada minyak bumi, tapi kita semua ngerti kalau minyak bumi itu kesannya terbatas. Sehingga kita ini mencari sumber daya baru yang mungkin bisa kita gunakan di bumi, ataupun mencari sumber daya alam yang bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, itu adalah pembukaan dari video konten kali ini. Dan hari ini aku mau menceritakan tragedi yang terjadi pada tanggal 1 Februari tahun 2003. Jadi kejadiannya ini bisa dibilang 20 tahun yang lalu. Nah, untuk mengetahui kejadian kali ini, Polo-Polo perlu mengetahui pesawat ulang-alik Columbia. Pesawat ulang-alik itu opo maneh? Pesawat oleng-oleng ta, Mas. Jadi ulang-alik ini ternyata istilah bahasa Indonesia yang mengartikan pesawat yang bisa pulang pergi membawa penumpang. Jadi kalau kita naik pesawat dari Jakarta ke Malang itu kan pesawat nganter kita terus balik lagi ya toh. Berbeda dengan alat transportasi yang digunakan Neil Armstrong dulu. Kalau Neil Armstrong dulu dia itu naik yang naik kapsul lalu dipasangi booster. Jadi ini dilempar ke luar angkasa dan kapsulnya ini aja yang tiba di bulan. Dan waktu kembali, kapsulnya ini kembali ke bumi dan dia ini bukan landing, tapi menggunakan parasut dan berusaha jatuh ke bumi dengan aman. Jadi pesawat ulang-alik ini tetap pakai booster untuk mengangkat keluar dari bumi, tapi pesawatnya ini akan digunakan kembali untuk datang ke bumi dan landing. Jadi ya memang boosternya masih sekali pakai, tapi paling nggak ada pesawatnya. Oke, dan pesawat ini kita sebut pesawat ulang-alik dalam bahasa Indonesia. Pesawat Columbia. Pesawat Columbia ini merupakan pesawat pertama dari NASA. Tahu kan ya NASA, kita lihat film, lihat berita, kadang muncul NASA ya kayak gini nih. Maksudnya logonya ini. Dan nama pesawat Columbia ini sendiri sebenarnya diambil dari
kapal Columbia Rediviva yang merupakan kapal yang digunakan oleh kapten pelaut ataupun pedagang laut yang bernama Robert Gray. Dan Robert Gray ini terkesan kayak pelaut yang hebat atau gimana, sehingga nama Columbia ini juga digunakan untuk pesawat ulang-alik pertama NASA. Nah, pesawat Columbia ini sebenarnya sudah melakukan cukup banyak misi untuk pergi ke luar angkasa, dan biasanya setiap misi itu ada kodenya kayak STS strip angka. STS ini merupakan singkatan dari Space Transportation System, yang artinya sistem transportasi angkasa. Dan angka yang di belakangnya ini dari 1 hingga 100 sekian. Jadi semakin ke atas itu artinya semakin penelitian terbaru, semakin ke bawah itu artinya penelitian yang semakin dulu. Jadi sesuai dengan urutannya. Dan setiap kodenya ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, memiliki misi yang beda-beda. Jadi contoh kayak STS-1 itu percobaannya cuman lepas landas menggunakan pesawat Columbia. STS-2 yaitu terbang kembali lagi menggunakan pesawat yang pernah digunakan, kayak gitu. Tapi semakin lama semakin susah, dan lama-lama penelitian yang dilakukan yaitu penelitian biologi lah, microgravity lah, lebih macam-macam, semakin kompleks. Dan ini tak tunjukkan sekarang di layar. Ini adalah misi yang pernah dilakukan oleh Columbia. Oke, mulai sekarang tak sebut Columbia aja biar mudah daripada tak sebut pesawat ulang-alik Columbia, terlalu panjang ya toh. Nah, sebanyak ini Columbia ini sudah melakukan 27 misi dengan baik, ya berhasil, sedangkan satu misi yaitu misi ke-28 itu gagal, dan itu yang bakal kita bahas hari ini. Dan kalau polo-polo lihat nama kodenya ini ada yang lompat setelah STS-5 tiba-tiba hilang, terus ada STS-9 lagi gitu. Karena di tengah-tengah itu NASA juga menambah pesawat ulang-alik, sehingga nggak cuman pesawat Columbia yang digunakan. Jadi ada beberapa pesawat lain, tapi Columbia ini yang pertama. Dan pesawat Columbia ini karena merupakan pesawat pertama yang tertua, sehingga teknologinya ini masih yang paling lama. Tapi karena udah terbukti aman, mungkin tetap mereka gunakan berulang kali. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan pesawat-pesawat ulang-alik yang lainnya, ini ada beberapa nama, tak tunjukkan di sini. Ini pesawat Columbia, dia ini 1 ton lebih berat dibandingkan pesawat ulang-alik Challenger, dan bahkan lebih berat 3,6 ton dibandingkan yang bacanya apa iki? Endeavour. Ya, itu. Wangel moco nih. Nah, kalau dilihat dari spesifikasinya aja, mungkin terkesan pesawat Columbia ini adalah pesawat yang udah kuno, jelek gitu. Tapi pesawat ini berhasil memindahkan orang sejumlah 160 orang, mengelilingi bumi itu sekitar 4.808 kali, dan juga udah melakukan travel perjalanan sepanjang 201 juta kilometer. Ya, jadi lumayan kerja keras. Dan sekarang mulai tak ceritakan bagaimana Columbia ini gagal di misi ke-28-nya. Kalau mau beli suplemen makanannya, ayo, bener toh? Nah, kemarin pas aku ke Indonesia juga aku mau beli suplemen makanan, dan biasanya karena aku tinggal di Korea, kadang juga ke Singapura, dan juga kadang ke Indonesia, aku itu biasanya beli suplemen makanan dari satu website yang selalu bisa tak akses dan bisa dikirim ke mana aja. Dan biasanya aku itu nyoba ngecek website yang namanya iHerb.com. Nggak cuma bisa dikirim ke 3 negara itu, tapi produknya lengkap banget, Re. Mau vitamin, omega, kalsium, probiotik. Bahkan snacknya buat anak-anak itu juga ada. Kalau di Korea, melatonin itu cuma bisa dibeli menggunakan resep dokter. Sedangkan kalau misalnya kayak di Amerika, Singapura, melatonin itu bisa dibeli kayak di supermarket gitu loh ya, di tempat kita beli suplemen biasanya. Nah, sehingga kalau lewat iHerb itu aku bisa beli gitu loh. Jadi yang nggak bisa aku dapatkan di Korea, jadinya bisa aku terima di Korea. Nah, tapi kemarin waktu aku mau nyoba pesan dari Indonesia, ternyata iHerb ini nggak bisa diakses. Nah, ini buat bol-bol yang pengen beli di iHerb, tak kasih beberapa tips, ikutin, oke? Pertama, bol-bol harus pakai VPN. Nah, mungkin di antara bol-bol ada yang nggak punya VPN, nggak masalah, tinggal pergi aja ke Google, cari aja Urban VPN. Nah, ada websitenya kayak gini. Nah, bol-bol tinggal pakai akses VPN dari situ, gratis. Untuk aksesnya bebas, bol-bol mau lihat Korea, mau lihat Amerika, bebas. Biasanya aku pakai Korea. Kedua, masuk ke www.iherb.com. Nah, setelah itu di sini baru pergi ke settingnya, atur pakai bahasa apa dan juga mata uang apa. Nah, jadi di sini ini baru menentukan produknya dikirim kemana. Kalau VPN ini cuman akses internetnya lewat mana gitu. Ketiga, belanja. Jadi bol-bol tinggal nge-search produk yang bol-bol butuhkan dan tambahkan aja di keranjang. Oke?
Keempat, tinggal beli produk-produk yang udah Polo tambahkan di keranjang. Nah, ini tinggal akses, ya masukkan data, alamat gitu itu. Nah, di sini aku rekomendasikan pakai kurir lokal, pakai CNE aja. Untuk saat ini pembelian di atas 1,2 juta rupiah itu bebas biaya antar. Kelima, lakukan pembayaran. Udah gitu, enaknya lihat iHub ini ya. Waktu beli biaya cukainya ini udah termasuk. Jadi nggak usah setelah pesan masuk baru bayar lagi. Jadi udah kayak sekali bayar. Yap, jadi kayak gitu. Semoga informasi ini membantu polo-polo yang pengen beli produk dari iHerb.com, entah itu suplemen ataupun skincare ataupun kue-kue gitu. Yap, semoga terbantu. Nah, buat polo-polo yang masih bingung untuk websitenya, tak taruh di description box, oke? Bisa dicek. Misi ke-28 dari Columbia ini bernama STS-107. Dan misi dari STS-107 ini adalah untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang microgravity. Keberangkatannya ini pada tanggal 16 Januari tahun 2003. Gila, ulang tahunnya mama aku. Iya, pokoknya 16 Januari 2003. Keberangkatannya ini pada pukul 7.05 pagi hari. Tentu ini jam Amerika ya, bukan WIB. Persiapannya ini dilakukan cukup pagi hari. Jadi diawali pada pukul 07.05 untuk mengisi bensin ataupun bahan bakar di Columbia ini. Columbia ini membutuhkan cairan hidrogen dan juga oksigen sebanyak 2 juta liter. Wah, 2 juta liter. Itu bensin aja berapa? Ini bayangkan, wah, cairan hidrogen dan oksigen. Dan pada pukul 07.30, 7 member yang diberangkatkan untuk misi STS-107 ini pindah menuju ke tempat naik Columbia menggunakan mobil yang udah disediakan. 0753 semua membernya ini sudah masuk ke dalam Columbia dan berada dalam kondisi siap untuk diluncurkan. 7 anggota yang ada di Columbia ini terdiri dari beberapa orang yang memiliki peran yang berbeda-beda. Ada 1 komander, jadi kayak ketuanya, ada 1 pilot yang harus mengendalikan pesawatnya, 4 mission specialist, jadi ini terkesan adalah orang-orang yang melakukan penelitian. 1 orang lagi adalah payload specialist, ini terkesan adalah orang yang bertugas untuk mengirimkan dan juga menerima data dengan control tower. Ya, jadi mereka ini cuma 7 orang. Kalau dilihat membernya ini sangat minimalis untuk melakukan misi di luar negeri. Pilot cuma 1, ketua cuma 1, yang melakukan penelitian cuma 4. Ya, mungkin karena biaya mahal, jadi tidak bisa membawa terlalu banyak anggota dan juga resiko. Pokoknya kayak gitu. Keberangkatannya ini dilakukan di Launchpad 39A. Jadi anggap aja tempat lepas landasnya itu 39A kodenya. Dan akhirnya pada pukul 10.38 mereka melakukan countdown 1 menit untuk meluncurkan Columbia. Dan ini adalah video keberangkatan mereka. And we have a go for auto sequence start. 2, 1. Columbia with a multitude of national and international space research. % of rated performance, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Sekali lagi tak tunjukkan dan please lihat baik-baik. And we have a go for auto sequence start. 2, 1. Columbia with a multitude of national and international space research. % of rated performance, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Columbia yang mencapai ketinggian 43 km, dia ini langsung melepas boosternya. Jadi udah diterbangkan, boosternya dibuang, tinggal pesawat utamanya aja yang naik ke luar angkasa. Dan pada pukul 10.47, mereka ini berhasil memasuki luar angkasa dengan aman. Seketika mereka udah sampai di luar angkasa, gravitasi itu udah nggak menarik ke bawah, tapi mereka ini cuman muter mengelilingi bumi gitu. Selama di luar angkasa, mereka ini melakukan 79 eksperimen, satu harinya bekerja 16 jam. Bayangkan, kita di bumi biasanya bekerja 8 jam ya toh, mungkin 9 jam, 1 jamnya makan. Ini bekerja 16 jam. Jadi mereka ini benar-benar bekerja keras. We're tired. Watch out. I love you. Good night, Laurel. Good night, Ilan. Good night. Good night, Millie. Mungkin karena biaya untuk di luar angkasa itu nggak murah, udah gitu untuk tinggal lama di situ itu cukup susah, jadi waktunya itu sangat terbatas untuk melakukan banyak eksperimen. Sekitar 2 minggu mereka ini terus melakukan eksperimen dan akhirnya tibalah tanggal 1 Februari 2003.
ini merupakan tragedi yang menyedihkan. Oke, aku udah bilang loh ya, ini tragedi yang menyedihkan. Jadi pada pukul 08.10 mereka ini mulai persiapan untuk kembali ke bumi. Dan pada pukul 08.15 Columbia ini mulai perlahan-lahan menembus lapisan atmosfer dan masuk ke dalam bumi. Nah, sampai sini masih oke-oke aja sebenarnya. Dan pada pukul 08.44 Columbia ini mulai menurunkan ketinggian dengan kecepatan 28.000 km. Dan kalau kita lihat Avengers lah atau Transformer, lapisan atmosfer ini kan kayak terkesan panas ya, atau ketika ada meteor mau masuk itu mesti kayak ada api-apinya gitu ya. Sama, ketika Columbia ini memasuki bumi, mereka ini harus melewati atmosfer dan ini mengakibatkan panas yang cukup tinggi di bagian pesawat. Dan bahkan panasnya ini mencapai suhu 1400 derajat Celcius. Hingga di sini masih terkesan oke-oke aja sebenarnya. Dan mulai di sini tak beritahu bahkan dengan detiknya, oke? Pada pukul 08.4939. Nah, mungkin timernya tak taruh di sini biar pol-pol bisa ngikutin timingnya, oke? Jadi, pada waktu ini tiba-tiba sayap kiri Columbia itu mulai ada masalah. Dan pada pukul 08.4959, jadi 20 detik setelah itu, sensor sayap kiri Columbia ini mulai menunjukkan angka yang cukup tinggi, yang seharusnya nggak muncul segitunya, tapi muncul angka yang cukup tinggi. Dan perlahan-lahan, nggak cuma sensor itu, sensor-sensor lainnya yang dekat dengan sayap kiri ini mulai aneh dan juga mulai tidak berfungsi dengan baik. Masih nggak apa-apa karena komunikasi antar Columbia dengan kontrol tower di bumi itu masih lancar. Mereka ini masih bisa berkomunikasi. Dan bahkan di dalam pesawat Columbia, ini ada satu rekaman yang direkam oleh salah satu member NASA waktu itu. Mereka itu masih guyonan dan terkesan masih aman, kayak masih nggak ada sesuatu yang bahaya. 08.5424 Columbia menyampaikan ke kontrol tower bahwa 4 sensor di sayap kirinya ini mulai tidak berfungsi dengan baik. Masih disampaikan dengan baik-baik. Tetapi mulai detik ini, orang-orang yang ada di bumi yang melihat Columbia yang memasuki bumi ini, terlihat Columbia ini mulai menghasilkan api dan juga ada serpihan-serpihan kecil yang mulai kayak lepas dari pesawatnya. At the time it looked like here, it looks like it was to land in Florida. Sekitar 3 menit setelah itu, 08.5725, kontrol tower yang mulai khawatir, mereka ini terus menanyakan kondisi Columbia. Kalian nggak apa-apa? Roger. Kalian nggak apa-apa? Roger. Copy that? Mungkin kayak gitu. Dan 1 menit setelah itu, 08.5832, landing gear sebelah kiri, sensor pengecek suhu sayap sebelah kiri, dan juga sensor pengecek tekanan ban menunjukkan angka yang sangat rendah. Jadi tiba-tiba angkanya itu mulai turun secara drastis lagi, yang tentunya tidak baik ataupun membahayakan untuk Columbia. Dan 1 menit setelah itu, pada pukul 08.5924, mereka itu masih berkomunikasi. Tetapi 8 detik setelah itu, 08.5932, komunikasi antar Columbia dengan kontrol tower itu terputus. Nah, mulai di sini orang-orang di kontrol tower itu mulai khawatir dan mereka ini terus coba menghubungi Columbia, namun tidak ada respon yang kembali. Dan kontrol tower yang mengamati Columbia ini juga bisa menyaksikan kalau pilotnya ini terkesan mengambil alih kemudi Columbia dan berusaha mengendalikannya sebaik mungkin. Jadi biasanya ada kayak semi autopilot, tapi mulai detik itu pilotnya ini mulai mengendalikan sendiri. Dan mulai detik ini musibahnya mulai terjadi pukul 9.0002, mulai terlihat jumlah serpihan yang lebih banyak dan juga mulai lebih banyak jumlah api yang terlihat di udara. Particular landing. Dan 16 detik setelah itu, 09.0018, Columbia akhirnya terpecah belah dan terbakar di udara. Dan 3 menit setelah itu, pukul 9.03, terdengarlah suara ledakan yang begitu keras. Pesawat Columbia ini benar-benar terpecah belah.
benar-benar pras menjadi serpihan. Dan pada pukul 09 menit 12.55, penanggung jawab utama di control tower yang bernama Leroy Kane, yaitu bilang, lock the doors. Why do you say lock the doors? Copy. Yang berarti kunci pintunya. Kenapa disuruh kunci pintu? Karena mulai saat itu NASA harus melakukan inspeksi dan juga pemeriksaan lebih lanjut lagi apa yang menyebabkan kecelakaan ini. Jadi bisa dibilang ini merupakan hal yang sangat menyedihkan sebagai penanggung jawab. Kayak ini musibah dan kita semua harus melakukan pengecekan siapa yang salah dan salahnya dari mana. Columbia yang terpecah belah ini akhirnya terpecah menjadi lebih dari 84.000 serpihan. Jadi benar-benar keras, ini benar-benar pecah. Dan serpihannya ini tertabur di bagian Texas dan juga di daerah Louisiana. Dan pada pukul 1 siang 13.00, NASA mengakui kalau Columbia itu meledak. Tentunya setelah itu Presiden juga langsung datang dan juga mulai melihat situasi. Tapi sekarang yang paling penting adalah apa yang mengakibatkan ledakan ini. Mari kita cari tahu. Tadi aku sempat menunjukkan video lepas landasnya pesawat Columbia ini. Mari kita lihat sekali lagi. And we have a go for auto sequence start. 2, 1. Columbia with a multitude of national and international space research. % of rated performance, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Aku nggak yakin kalau di antara pol-pol ada yang melihat keanehan di video ini atau tidak. Aku sendiri pun sama sekali nggak nyadar. Kalau misalnya ada pol-pol yang nyadar, hebat. Sebenarnya ada serpihan kecil yang terlepas dari Columbia dan ini bersentuhan sayap kiri Columbia. Through the sound barrier. Yang terlepas ini apa? Ini merupakan insulator. Insulator itu apa sih? Mungkin kalau gampangannya itu kayak gabus yang digunakan untuk mengelilingi pesawat ini. Kenapa kok dikelilingi insulator? Karena bahan bakar yang digunakan oleh Columbia ataupun pesawat luar angkasa ini biasanya bersuhu sangat-sangat rendah, kayak minus berapa derajat, sehingga mengakibatkan pesawatnya ini beku bagian luarnya. Nah, untuk mencegah itu, mereka pasang kayak gabus ataupun insulator. Tentu bukan gabus ya, ini aku kasih istilah mudahnya. Mereka pasang insulator di bagian luarnya dan juga di bagian sayap. Nah, insulator sendiri seperti yang bisa kita bayangkan, bahannya itu pasti ringan dan juga empuk. Yang tadi kita lihat itu merupakan insulator yang terlepas dari bagian Columbia dan bersentuhan dengan sayap bagian kiri Columbia. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, emang seberapa besar mas pecahan insulator yang lepas? Insulator yang lepas itu seukuran dokumen dan beratnya, masanya, lebih tepatnya masanya ya. Masanya itu cuma 770 gram sebenarnya. Ringan, bukan barang yang berat, bukan yang sangat besar. Bisa dibilang kecil dan ringan. Waktu keberangkatan sebenarnya mereka sendiri melihat kejadian ini. Tapi NASA melihat itu merasa kayak, oh ini di penerbangan-penerbangan sebelumnya juga pernah terjadi. Dan mereka itu punya satu software yang bisa melakukan simulator. Jadi coba diperagakan gitu. Oke, dengan adanya insulator yang lepas dan bersentuhan dengan sayap sebelah kiri, apakah ini fatal? Ketika mereka coba putar di simulator, itu terkesan aman, tidak mengakibatkan kejadian yang fatal gitu, sehingga mereka itu tahu kalau insulatornya lepas dan bersentuhan dengan sayap sebelah kiri, tapi mereka nggak mengira bahwa ini akan mengakibatkan kecelakaan yang besar. Sebenarnya hingga detik ini NASA pun masih bingung kenapa itu bisa kebakaran. Tapi saat mereka coba melakukan hal yang sama di bumi, ini yang terjadi. Insulator berbobot 770 gram, oke? Ini videonya. The enhanced pictures revealed something so unlikely. Meskipun kecil, diakibatkan kecepatan pesawat yang cukup tinggi dan juga ini bertatapan dengan insulator bagian sayap. Sehingga insulatornya ini memukul insulator sayap kiri dan ini mengakibatkan lubang. Nah, ini lubang selama mereka berada di luar angkasa itu tidak menjadi masalah. Tapi seperti yang udah aku sampaikan tadi, ketika mereka harus kembali ke bumi, mereka itu harus menembus atmosfer dan panasnya ini ternyata menembus melalui
lubang yang diakibatkan saat mereka lepas landas. Dan panas yang masuk ke dalam sayap kiri ini mengakibatkan sensor-sensor rusak dan juga kebakaran hingga Columbia ini rusak dan mengakibatkan 7 membernya meninggal semua. Mungkin di antara polo-polo ada yang mikir, wah sedih banget. Ada juga yang mungkin, oh ada kejadian kayak gitu. Ternyata nggak di Indonesia, nggak di Korea, nggak di negara manapun. Di Amerika juga ada orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, Columbia ini benar-benar pecah menjadi lebih dari 84.000 serpihan. Ada orang-orang yang memunti serpihannya ini dan mereka upload di eBay dan mereka jual untuk mencari uang. Di saat keluarga korban itu sangat sedih, dan juga kita kan nggak tahu barang yang ditemukan dan dijual itu bisa jadi barang yang berharga untuk keluarga korban. Dan kalau polo-polo cari di Google, cukup banyak barang yang ditemukan dan diperkirakan diakibatkan kecelakaan ini. Jumlah beratnya itu hilang ataupun terbakar, dan juga yang ditemukan itu cuman sebatas 38% dari berat awal sebelum pesawat ini berangkat ke luar angkasa. Yap, jadi kejadiannya kayak gitu. Menurutku kejadiannya cukup menyedihkan dan juga kayak siapa yang ngira gitu loh, dari sebagian insulator mengakibatkan kebakaran hingga kematian orang sebanyak ini. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Kalau polo-polo suka, please share video ini ke teman-teman ataupun keluarga polo-polo ataupun tonton bareng orang yang polo-polo sukai. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya dengan kasus yang lebih menarik lagi.